Nah, ya kakak-kakak sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita pertemuan hanya 1 JP saja, yaitu tentang modul 1.1. Ya, kembali lagi ke modul 1.1, yaitu tentang refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK, tatap maya 3, dan kuatkan pemahaman 2. Jadi kita merefleksi pertemuan yang kemarin, ya, sama yang kuatkan pemahaman sebelumnya di pertemuan yang kedua, yang ketiga ya, pemahaman tentang kekuatan pemahaman 2. Nah, sebelumnya karena tadi kakak-kakak belum paham cara menggunakan Padlet, ya mungkin saya sedikit ya akan sharing dulu ya sebelum ke materi. Mungkin nanti pun di sini materinya lebih ke kakak-kakak harus menulis di Padlet ini. Oke, saya akan share-kan bagaimana nanti kakak-kakak menulisnya. Sudah tampil Padletnya? Sudah, Oke. PKJ tetap maya. Nah, nanti kan di sini itu nanti saya kasihkan linknya ke kakak-kakak sekalian. Nanti kakak-kakak lihat ada pertanyaan 1, pertanyaan nomor 2, pertanyaan nomor 3. Nah, di sini nanti ada pertanyaan, ada 6 pertanyaan. Jadi setiap ininya kita bereskan dulu 3 pertanyaan, semuanya diisi. Nanti untuk hari ini dengan cara di sini nanti ada tanda tambah ya kakak-kakak sekalian, nanti ada tambah. Pokoknya nanti ada tanda tambah. Kalau di sini ya kelihatan ya. Di sana kelihatan nggak Kak tanda tambahnya? Ada. Ada ya? Tanda tambah kuning. Ya, ada ya. Tanda tambah kuning. Terus nanti subjeknya. Nah, udah kelihatan Kak subjek yang gitunya? Ada kata subjek? Ada. Nah, subjeknya ini nanti diganti. Misalkan ini nama kakak, misalkan saya Erpan Herdiana. Nah, yang ininya tulis nomor 1, berarti pertanyaan nomor 1. Jawabannya ditulis langsung di sini. Udah beres, langsung klik publish. Ya, misalkan nih contoh, nih ditulis ini jawabannya, misalkan. Nah, klik publish. Nah, nanti tampil di sini. Ya, kakak sekalian. Ada ya? Udah ada tampil ya di situ. Nah, nanti tampil situ. Nah, kakak bisa pilih mau warna apa nih di sini. Warna merah, warna kuning si itunya ya. Contohnya nih. Nah, ini bisa warna merah atau warna, tinggal klik kanan aja. Nanti klik kanan di sini ya. Ganti misalkan mau jadi warna apa, boleh. Ya. Oke, sekarang saya delete dulu. Sudah paham mungkin cara menggunakan Padletnya? Paham ya? Lebih gampang daripada Figma sebetulnya yang ini mah. Ya, kalau Figma kemarin agak sulit juga. Jadi intinya nanti kakak tinggal klik yang tanda tambah. Ntar ada yang baru gabung. Oke. Mangga kakak yang baru gabung. Ya, ini nanti sekarang kita akan menggunakan Padlet ya kakak sekalian. Terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini. Jadi nanti tinggal klik tanda tambah, terus nanti subjeknya ganti dengan nama kakak-kakak, dan yang di bawahnya di write something itu isi. Kalau misalkan pertanyaan 1, berarti klik 1 titik jawabannya apa, langsung publish. Nah, itu nomor 1. Nanti bikin lagi tanda tambah subjek lagi. Nomor 2 titik publish. Nomor 3 sama klik tambah lagi. Nomor 3 jawabannya apa, klik publish. Ya, jadi kelihatan nanti di sini tampil. Semua lebih gampang daripada Figma yang kemarin. Ya, kakak sekalian, sudah paham ya terkait dengan penggunaan Padlet ya? Oke, sekarang mungkin kita mulai saja ke materi. Oke, saya share. Ya, baik kakak-kakak sekalian, bisa dilihat.
untuk hari ini yaitu tentang modul 1.1 refleksi untuk perubahan paradigma diri PJOK, Tatap Maya 3 kuatkan pemahaman 2. Seperti biasa, saya mengingatkan terkait dengan kesepakatan bersama ya, atau kontrak belajar, yaitu yang pertama menyalakan selalu kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya. Gangguan teknis adalah hal yang wajar ya kakak sekalian seperti biasanya. Oke, di sini sebelum kita mulai sebelum saya melanjutkan ya, saya ingatkan kembali untuk hari ini kita pertemuan hanya 1 JP ya kakak sekalian, hanya sebentar yaitu sekitar 45 menit. Kalau tadi kita mulai jam 9.15 mungkin kita beres jam 8:05 ya, atau enggak 8:10 ya kakak sekalian. Oke, sekarang kita lanjut ke tujuan. Di sini ada tujuan luasnya, yaitu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan reflektif. Nah, di sini ada capaian akhir pelatihan, yaitu guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Jadi di sini kata kuncinya yaitu guru mampu bersikap reflektif, ya kan? Bersikap reflektif. Ya, kemarin kita di modul 1.1 kita membahas framework ya kakak-kakak sekalian. Nah, saya mau bertanya lagi nih. Untuk framework kemarin itu ada berapa, Kak? Ada yang bisa jawab? Framework yang sudah kita pelajari itu ada berapa? Ya, ada berapa Kak Ahmad? 2. Siap, ada 2 Kak. Ya, ada 2. Apa aja Kak? Ada framework Borton sama framework Gibbs. Iya, betul Kak. Ya, jadi kita kemarin ada 2 ya, framework Gibbs dan Borton. Yang tentunya tahapannya itu kalau Borton tahapannya ada 3, kalau Gibbs tahapannya ada berapa Kak? Ada 6 ya. Oke, jadi itu untuk tahapannya. Nah, di sini capaian akhirnya yaitu guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru. Artinya, ya guru harus bisa merefleksi, ya seperti itu. Selanjutnya, di sini capaian pembelajaran khusus atau modul hari ini ya, setelah menyelesaikan modul refleksi untuk paradigma perubahan diri PJOK, peserta diharapkan mampu memahami konsep dan penting melakukan refleksi dan hubungan dengan keberpihakan pada murid. Yang kedua, mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Nah, di sini nih, model refleksi yang berbeda itu ada apa aja sih, Kak? Kemarin itu model-modelnya ada banyak kan? Kemarin itu ada apa aja? Ada yang bisa menjawab? Model. Sebutkan saja ada 1 atau 2 atau 3. Boleh siapa yang mau menjawab terkait dengan model refleksi, penulisan refleksi. Ya, ada yang jawab? Boleh langsung jawab saja. Salah satunya. Boleh coba Kak Bayu coba. Mungkin tahu Pak Bayu model refleksi, menulis refleksi modelnya. Kan tadi framework itu ada framework Gibbs, ada framework Borton. Nah, untuk cara model menulis refleksi itu ada apa? Kak Bayu boleh bisa menjawabnya? Nah, bentar Kak. Atau yang lainnya boleh bantu Kak Bayu untuk menjawab. Ya, mungkin saya ingatkan kembali ya kakak sekalian
terkait dengan model-model itu seperti halnya kayak kemarin tuh ada di LMS ya, di modul LMS itu ada segitiga refleksi, ada refleksi 6 topi, ya kan? Nah, itu cara penulisannya ada 4C, ada 5R, ada model cuaca dan deal. Ya, kemarin ada di modul LMS. Nah, itu cara-cara bagaimana penulisannya ya kakak-kakak sekalian. Oke, selanjutnya kita lanjut. Halo Bapak Ibu atau kakak-kakak, tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta dapat menganalisis tulisan refleksi yang sudah dilakukan selama ini. Ya, oke, agendanya analisis tulisan refleksi, berbagi hasil analisis. Jadi nanti kita berbagi nih, ya, seperti itu. Berbaginya dalam Padlet, ya, saling berbagi dalam Padlet. Pasti setiap jawaban berbeda-beda ya kakak sekalian. Jadi untuk hari ini lebih ke kakak-kakak untuk menulis refleksinya di Padlet ini. Dengan ada 6 pertanyaan yang harus kakak-kakak isi, boleh langsung diisi di Padlet nanti. Oke, selanjutnya analisis tulisan refleksi. Nah, di sini ada pertanyaannya kakak-kakak terkait dengan nanti kakak-kakak untuk menulis refleksinya. Yang pertama yaitu bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran modul dari 1.1 hingga modul 1.3. Kapan biasanya saya menulis refleksi? Apa saja sih yang ditulis? Nah, terus nomor 2-nya, bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi? Apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus mulai menulis refleksi? Terus yang 3, hal apa saja yang menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi? Hal apa yang masih menjadi tantangan kakak-kakak? Terus yang keempat, bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini? Seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada? Terus yang kelimanya, bagaimana sih seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi? Keterampilan apa yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke diri saya? Terus yang keenam, ya, apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif? Siapa yang bisa membantu saya? Nah, nanti ke-6 pertanyaan ini akan saya tampilkan di Padlet. Nanti kakak-kakak tinggal tulis di Padlet, ya. Linknya mungkin saya akan kirimkan. Ya, sebentar. Nah, kalau di sini kan di Jamboard ya kakak-kakak, tapi kalau bisa di Jamboard akan sulit juga ya kalau di Jamboard. Oke, sekarang kita langsung saja mari berbagi refleksi. Nah, saya akan kirimkan linknya kak. Bentar. Mohon Kak Denden mangga telah. Ya, sekarang kita langsung saja ya. Saya kirimkan linknya. Nanti kakak-kakak tinggal isi di Padlet. Mangga kakak-kakak, untuk yang pertama sudah saya kirimkan linknya, dibuka linknya dan langsung kakak-kakak menjawab. Oke, saya stop sharing dulu. Boleh. Ya. Sudah dibuka sekalian? Bisa dibuka? Ya, boleh langsung saja nomor 1 dulu diisi. Bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3. Kapan biasanya saya menulis refleksi, apa saja yang ditulis? Ya, boleh langsung saja diklik tanda tambah, ya, diklik tanda tambah. Nanti subjeknya ada subjek itu ganti sama nama kakak-kakak. Contohnya misalkan subjeknya Bayu Suharyanto. Terus
di bawahnya itu write. Nah, itu isi jawabannya nomor 1. Tulis dulu nomor 1, titik, terus jawabannya apa, dan lanjut publish. Ya, boleh mulai dari sekarang. Mangga kakak boleh mulai menulis. Sudah bisa kan ya? Kak Bayu bisa? Sudah Kak, bisa Kak. Ada. Oke, ya siap. Kak Ahmad bisa, Kak Ahmad? Siap, Oke. bisa Kak, bisa. Iya, siap. Mangga. Boleh ditulis, dilanjutkan. Nomor 1, nanti lanjut saja ya, Kak. Kalau udah beres nomor 1, lanjutkan ke nomor 2, terus lanjutkan ke nomor 3. Tidak bisanya gimana, Kak? Kak Siti? Tanda tombol plusnya. Mana Yang ya? kuning? Yang kuning. Ya, yang kuning betul. Ada? Ada di bawah, tapi ini tidak bisa diklik. Gimana ya? Coba. Yang lainnya bisa nggak, Kak? Yang selain Kak Siti coba. Bisa ya? Masih. Klik tambahnya nggak bisa diklik, Kak? Iya, malah apa ininya harus. Oh, munculnya kayak gini ya? Nggak muncul, belum muncul. Coba klik lagi, ulangi di refresh linknya. Ya, mangga Kak Reja. Waalaikumsalam. Mangga Kak Reja, boleh langsung saja klik linknya. Sudah ada Kak Reja? Linknya? Belum Kak, belum kelihatan linknya Kak. Baru masuk soalnya. Oke. Saya kirimkan lagi ya linknya. Nah, linknya boleh di... Nih. Bisa nggak Kak Siti? Oh iya, udah. Bisa ya? Bisa kan? Nah. Ya. Kalau ya gimana Kak Rahman? Kak, punten mau tanya ini teh jawabannya pendapat saya sebagai peserta PKG ya, apa ya, sebagai betul. guru? Iya, sebagai peserta. Peserta. Oh iya, siap. Ya kan di sini kan bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul ya. Seperti itu, Berarti Kak. semua ya sampai Ya, soal betul, ketiga betul. juga. Ya, terima kasih. Ditulis dulu Kak Siti. Jadi kan subjeknya ditulis. Ya, bentar saya hapus dulu ya yang ini ya. Oke. Subjeknya ditulis dulu, namanya, subjeknya, dan di bawahnya ada tulisan write ya. Nah, ini Kak Siti boleh dilihat seperti ini. Subjeknya itu di namanya, misalkan ini Ervan. Nah, yang ini write something incredible-nya, tulis jawabannya di sini Kak. Oke, baru aja klik publish kalau udah jawabannya. Ya, gitu. Jadi kalau misalnya baru subjek, jangan dulu dipublish. Jadi isi dulu jawabannya di sini. Ya, seperti itu, Kak. Apa, Kak? Gimana? Itunya belum di-on-kan audionya, mic-nya. Bisa nggak? Coba lagi. Klik tambah. Ini udah nama, udah. Terus nama, terus di bawahnya ada write something beautiful. Nah, di situ isi jawabannya di situ. Oh iya. Klik nomor 1, terus isi jawabannya apa. Kan ini pertanyaan yang ini. Pertanyaan nomor 1 itu sampai kapan biasanya saya menulis refleksi apa saja yang ditulis. Nah, itu pertanyaan nomor 1 dulu. Nanti pertanyaan nomor 2-nya, bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi, apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus menulis refleksi.
Terus yang 3, hal apa saja yang menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi. Hal apa yang mesti menjadi tantangan. Nah, seperti itu, Kak. Ya, boleh ditulis. Jadi, mau dilihat dari kakak-kakak sebagai guru PJOK, seperti itu. Ya. Kalau sudah diketik, boleh langsung dipublish. Dulu nomor 1, dipublish nomor 1, terus nanti mulai lagi, ketik yang nomor 2, nama lagi, publish nomor 2, jangan disatukan di dalam satu, itu ya Kak. Jadi biar terlihat nantinya, nomor 1 apa, nomor 2 apa, nomor 3 apa. Oke, kita sambil dengar musik. Oh, sini. Ya. Mangga Kak. Kak Ibrahim yang baru masuk, boleh saya kirimkan linknya lagi ya, Kak Ibrahim. Boleh nanti dibuka Padletnya. Siap, Nah, Kak.
ya. Boleh nanti langsung diisi. Ya. Kakak pastikan untuk subjeknya itu digantinya nama. Ya, jangan jawaban nomor 1. Jadi biar tahu nanti, oh namanya siapa. Jadi subjek itu nama. Ya. Kalau yang sudah beres nomor 1, boleh lanjut ke nomor 2 ya kakak sekalian. Ya, kenapa Kak Raja? Ini Kak, maaf menjawab soalnya satu-satu atau langsung Satu-satu 1, 2, dulu 3 di aja. situ? Oh, satu-satu dulu Kak. Satu-satu dulu. Langsung kirim boleh. gitu. Langsung publish. Ya, langsung publish, nanti bikin lagi publish nomor 2. Oh iya. Makasih Kak. Ya, mangga. Yang baru masuk. Ya. Mangga Kak Dadan yang baru masuk, saya kirimkan linknya. Boleh isi langsung Kak Dadan. Untuk refleksi. Nah, itu linknya Kak ada di chat. Ya. Oke, boleh dibuka, nanti klik tanda tambah Kak. Oke, saya share dulu Padletnya deh. Nah, ya Kak Dadan, boleh dilihat untuk Padletnya. Jadi nanti tinggal klik tanda tambah Kak. Nanti ada bacaan subjek. Nah, subjeknya diganti sama nama, ya namanya siapa. Terus nanti di bawahnya ada write. Nah, itu tulis jawabannya. Ya, mangga Kak Dadan. Siap. Pertanyaannya yang ini. Nomor 1, bagaimana saya menulis refleksi. Terus nomor 2-nya, bagaimana perasaan saya. Dan nomor 3-nya, itu hal apa saja yang menurut saya yang menjadi lebih baik. Nah, itu untuk nomor 3-nya. Jadi nomor 1 dulu ditulis, sudah 1 ada, publish langsung. Oke, di sini ada Kak Fahri, nomor 1, saya mencatat bagian terpenting atau review rangkuman dalam buku catatan. Itu saya lakukan setiap selesai pematerian. Tujuannya untuk mengetahui poin penting dari setiap materi, untuk dapat mengetahui penjelasan baik itu lebih detailnya lewat jurnal atau artikel. Terus ada Kak Hadi, selama ini saya sering berkomunikasi dengan teman saya untuk berbagi ilmu, kadang mengerjakan secara berkelompok.
Kak Aang, saya mulai menulis refleksi pada saat setelah selesai melakukan pembelajaran dengan fasil agar dalam pembelajaran berikutnya saya dapat lebih siap dalam pembelajaran. Oke. Kak Ahmad, satu, menjelaskan hal yang sangat berkesan ketika mengikuti kegiatan PKG tersebut. Selama mempelajari modul-modul, menjelaskan materi yang telah dipelajari, menganalisis terhadap pengalaman, saya akan terus belajar untuk menambah pengetahuan dan keterampilan. Kak Erik, selama saya mengikuti PKG ini dari mulai 1 sampai sekarang, saya menjadi sering melakukan evaluasi diri dengan teman di sekolah. Terus Kak Siti, di sini saya mencatat bagian terpenting atau membuat rangkuman dalam buku catatan setiap selesai materi memberi penjelasan dengan tujuan untuk mengetahui hal penting dari setiap materi untuk mendapat penjelasannya. Terus selanjutnya nomor 2, Pak Hari, perasaan saya cukup tenang dan lebih tertata dengan baik setiap perencanaannya. Saya juga merasa termotivasi dan merasa harus memperbarui apa yang kurang dan yang salah dalam diri saya sebagai pendidik selama saya menjalankan setiap proses pembelajaran. Nah, terkait refleksi pun, sebenarnya refleksi baik pun itu bisa menjadi refleksi ya kakak-kakak sekalian, ya, yang bisa kita pertahankan atau kita tingkatkan ya terkait dengan hal baik ya, seperti aja tidak hanya hal yang kurang saja untuk kita perbaiki, tapi hal yang baik pun bisa kita pertahankan atau kita tingkatkan ya kakak terkait dengan refleksi. Terus selanjutnya Kak Reja di sini, refleksi adalah cara untuk memahami progres mengajar saya mengidentifikasi hal yang perlu ditingkatkan. Saya menulis refleksi biasanya di akhir sesi pembelajaran. Hal yang saya tulis dalam refleksi yaitu tantangan, kesulitan, keberhasilan, dan rencananya ke depan ya, atau rencana tindak lanjutnya ya kayak seperti itu. Di sini Kak Aang nomor 2-nya, perasaan saya selama saya menulis refleksi sangat senang dikarenakan saya menulis kembali ya, belajar untuk mencoba untuk membuat ringkasan pembelajaran yang dapat menjadi perbaikan diri pribadi dalam proses pembelajaran berikutnya. Terus Kak Erik di sini, perasaan saya ketika menulis refleksi, saya selalu bingung yang ada di pikiran saya, terus berpikir untuk menyelesaikan masalah pembelajaran yang ada untuk diperbaiki agar pembelajaran bisa terlaksana dengan maksimal. Ya, mangga ditambah lagi. Siap-siap. Ayo Kak Dadan, baru nomor 1. Di sini yang udah nomor 3, oh Kak Fahri sudah nomor 3 ya. 3, Kak Fahri, hal baik yang saya dapatkan salah satu yaitu sebagai pendidik harus lebih peka dalam menilai setiap proses dan pencapaian dari suatu rencana pembelajaran. Tantangannya yaitu harus melawan rasa malas. Ya Kak Siti, ada pertanyaan apa? Untuk nomor 3 pertanyaannya tidak muncul. Nomor 3 ada di situ. Nah, hal apa saja yang menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi? Hal apa yang masih menjadi tantangan? Nah, itu nomor 3. Itu. Ya. Iya. Makasih. Ya, sama-sama Kak. Hal baik yang saya dapatkan, kata Kak Fahri di sini, hal baik yang saya dapatkan salah satunya yaitu sebagai pendidik harus lebih peka dalam menilai setiap proses dan pencapaian dari suatu rencana pembelajaran. Tantangannya yaitu harus melawan rasa malas dalam diri sendiri dan harus lebih berpikir kritis terhadap segala hal yang telah dilakukan dan apa yang akan dilakukan agar segalanya tercapai dengan baik dan maksimal. Nah, iya betul seperti itu ya Kak Fahri. Jadi ya mungkin ya inilah tantangannya sebagai kita sebagai guru ya,
mungkin tidak hanya guru PJOK saja ya. Dan sekarang kita konteksnya sebagai guru PJOK pun itu terkait dengan harus mempunyai effort lebih ya seperti itu ya terkait dengan pembelajaran berpusat pada peserta didik. Karena memang paradigma terkait dengan pembelajaran PJOK yang masih melekat ke anak-anak yaitu ya kita harus rubah sedikit dan kita pun sebagai guru PJOK kita harus lebih melawan rasa malas mungkin ya dalam diri sendiri kita mungkin ya yang terkait dengan administrasinya seperti ini pasti akan lebih banyak terus persiapan pun akan lebih banyak lagi seperti itu. Tapi ya memang nanti hasil kedepannya anak-anak bisa lebih bermakna lagi seperti itu ya Kak. Selanjutnya Kak Ahmad sudah, Kak Rahman. Oh, dilangsungkan untuk Kak Rahman ya. Oke. Perasaan selama refleksi yaitu bisa membangkitkan semangat dalam meningkatkan kualitas belajar, mengajar, mengetahui kebutuhan siswa dan proses belajar mengajar jadi lebih baik. Itulah yang menjadi lebih baik. Oke. Terus ada yang ini. Perasaan umum yang saya dapatkan, kata Kak Denden, adalah mengetahui sejauh mana hasil dari kegiatan pembelajaran. Tantangannya adalah harus mengetahui sejauh mana peningkatan pembelajaran itu lebih dikuasai atau dilaksanakan oleh peserta didik. Ya, itu juga ya sebagai tantangan kita ya. Sejauh mana sih yang dikuasai oleh anak-anak atau peserta didik atau sebermakna sejauh mana gitu kan untuk anak-anak terkait dengan pembelajaran yang sudah kita berikan kepada anak-anak ya. Itu tantangannya. Kalau kalian mau beli langsung aja ke tempatnya ya. Ada di bawah tribun. Kata Kak Bayu, merasa senang dan bingung karena saya selalu tidak bisa mengutarakan dengan kata-kata. Saking banyaknya mungkin ya Kak Bayu ya. Jadi tidak bisa mengutarakannya dengan kata-kata ya. Oke. Ya, kakak yang sudah sampai nomor 3, mungkin saya kirimkan link yang nomor 4, 5, sama 6-nya ya. Saya kirimkan lagi linknya. Nah, ini nomor... Nah, sudah saya kirimkan lagi untuk nomor 4 sampai nomor 6. Mangga, boleh diisi lagi. Ataupun yang nomor 4, link yang kedua ini, boleh deh di satu itu aja, Kak. Jadi, misalkan di satu, di satu rangkaian saja, misalnya nama, terus jawaban nomor 1, jawaban nomor 2, jawaban nomor 3, selanjutnya langsung publish. Jadi nggak satu-satu boleh untuk yang selanjutnya. Jadi misalkan tadi Kak Hadi, ya kan, nah selanjutnya itu ada nomor 4, jawaban nomor 4 apa, terus nomor 5-nya apa, nomor 6-nya apa, dan selanjutnya dipublish. Ya, mangga. Linknya sudah saya sharekan di kolom chat, boleh diisi kembali. Sambil kita mendengarkan musik aja.
Nah, kakak yang belum mengisi di yang pertanyaan 1 sampai 3 diselesaikan dulu ya. Baru sudah selesai, boleh dilanjutkan ke pertanyaan nomor 4, 5, dan 6. Linknya sudah saya sharekan juga di kolom chat. Nah, di sini Kak Dadan bilang untuk nomor 2-nya termotivasi sekali karena saya merasakan proses refleksi yang telah dilakukan memberikan gambaran untuk melakukan peningkatan pembelajaran ke arah yang lebih baik. Yang jelas kita sebagai guru olahraga selalu dirindukan oleh peserta didik. Ya, insya Allah pasti ya Kak, selalu dirindukan oleh peserta didik. Terus yang ketiganya, sudahkah peserta didik merasakan hal yang menyenangkan dan selalu antusias dalam mengikuti pembelajaran? Oke. Kak Ahmad, di sini hal baiknya adalah ketika saya melakukan kegiatan pembelajaran, saya berusaha untuk menerapkan metode atau cara yang sudah saya pelajari ketika mengikuti PKG PJOK dan ada peningkatan ketika membuat administrasi pembelajaran. Hal yang menjadi tantangannya adalah ketika rasa malas dan bad mood sudah mulai melanda, tapi kita harus tetap semangat sebagai guru, seorang pendidik. Nah itu ya Kak, kita harus bisa menempatkan ketika kita bad mood atau ketika kita lagi malas gitu kan, ketika kita ngajar ya kita jangan melihatkan atau memperlihatkan ya muka kita yang lagi bad mood atau seperti apa. Nantinya peserta didik pun akan ikutan bad mood juga, bukan seperti itu ya Kak. Oke, kata Kak Hadi di sini, karena di sekolah saya sangat kekurangan guru dan tendik, jadi lebih banyak kerjaan saya di luar mengajar. Jadi kadang tugas pokok saya tersampingan, jelas membuat saya sangat tertinggal dalam proses mengajar. Baik itu kemampuan saya maupun pengetahuan saya, dengan program ini saya lebih menemukan hal-hal baru, tentunya yang mudah-mudahan saya bisa menerapkan di kemudian hari. Nah, ya Kak Hadi, mudah-mudahan terkait dengan paradigma ini, tentang modul 1 sampai modul 3, Kak Hadi bisa merefleksi setiap pembelajaran, apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dilanjutkan atau tindak lanjutnya mau seperti apa. Ya, mungkin Kak Hadi bisa dengan menggunakan tadi framework Gibbs atau framework Wharton ataupun cara penulisannya atau model-modelnya bisa digunakan, itu bisa membuat ya itu ya bisa menerapkannya di kemudian hari atau di sekolah Kak Hadi ya Kak. Nah, mangga Kak yang sudah mengerjakan 1 sampai 3, selanjutnya boleh dikerjakan yang nomor 4, 5, dan 6 ya. Yang pertanyaan nomor 4 itu bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini. Seperti apa sih tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada. Nah, ini penilaian terkait dengan rubrik yang sudah ada. Mungkin saya menggunakan framework Gibbs atau framework Wharton ya kan, atau enggak penulisannya seperti apa ya kan. Nah, itu jika dinilai secara mandiri ya kan menggunakan rubrik yang ada itu seperti apa sih gitu.
ya Kak. Terus selanjutnya, bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi? Keterampilan apa lagi yang saya butuhkan untuk bisa merefleksi dengan baik? Nah, itu keterampilan apa lagi yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke diri saya. Hal apa saja, misalnya apakah mengikuti pelatihan kah, atau misalkan seperti apakah ya kakak sekalian. Terus nomor 6-nya, apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif? Siapa yang bisa membantu saya? Nah itu, ya siapa yang bisa membantu saya, apakah rekan sejawat, atau memang diri dalam diri saya sendiri, atau seperti apa? Nah, enggak kakak-kakak bisa tuangkan dalam Padlet ini. Lebih ke pengalaman kakak-kakak. Gimana Kak Hadi? Soalnya terhalang, bagaimana cara menggesernya? Terhalang bagaimana ya? Bentar, coba ya, saya coba share screen dulu. Tanda stripnya aja Kang Adi, diklik, nanti diklik lagi. Ya, mangga Kak Siti bagaimana? Ya, seperti tadi ada pertanyaannya terhalang tertutup, jadi Oke, boleh diklik skripnya Kak. Diklik aja nanti ada. Atau nggak, nomor berapa Kak? Saya akan bacakan coba. nomor 5. Nomor 456. 456. Oke, boleh deh saya kirim. Atau klik skripnya Kak di sininya. Di apa? Di tulisan skripnya. Oh iya ya. Nanti kelihatan. Ya. Sorry bentar nih. Nah. Mata tua jadinya kurang kelihatan. Kurang lebih besar atau dibesarin ya bentar ya. Nah, kelihatan nggak? Iya. Udah kelihatan Kak? Udah. Nah, sip ya. Sip. Pak punten minten Ya. lina deui Kak. Oh, linknya. Oke, kedap. Siap. Mungkin link. Ya, linknya mangga Kak. Kembal gitu guys, kembal. Ada main sorry. Wangi banget. Wangi. Mangga kakak yang sudah bisa langsung publish saja. Langsung balik lagi gitu. Dia jemput di patah. Kalau ada yang mau boleh nanti pakai aja. Aman sudah. Boleh lagi tuh. Ini
Ya, Kak Ahmad, di sini saya menggunakan rubrik penulisan refleksi dengan cara menjelaskan materi dengan berkolaborasi menggunakan framework Gibbs dengan cara meminta awan balik dari rekan siswa dan juga merevisinya. Bangga, yang lainnya boleh langsung dipublish saja kalau sudah beres. Iya, kakak sedikit mengingatkan kembali, harap bisa dibaca-baca kembali ya untuk terkait modul-modul yang sudah ada di LMS terkait dengan modul 1.1, 1.2, dan 1.3. Dan mungkin nanti untuk di 1.4 ya kakak sekalian, kita lumayan nih agak panjang waktunya, nanti 3 JP. Maka nanti bisa dipelajari ya untuk mulai hari besok, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, ketemu lagi kita hari Senin. Perkiraan hari Senin ya, kalau nggak salah. Hari Senin kita tatap maya kembali. Ang, di sini saya menuliskan rubrik refleksi sudah pernah menggunakan beberapa model refleksi Borton, apa yang menjadi kendala peserta didik dalam pembelajaran.
Ya, boleh Kak selanjutnya mengisi aja. Kalau sudah nomor 4, lanjutkan aja ke nomor 5, lanjutkan ke nomor 6 ya Kak. Atau enggak di satu tempat saja bisa langsung aja. 4, 5, 6, langsung publish. Tidak satu-satu pun boleh. Kak Reja di sini dengan cara meluangkan waktu untuk membaca dan memahami rubrik penulisan refleksi seperti kejelasan pemikiran, kedalaman refleksi, dan penggunaan bahasa. Nah, dengan adanya ini mungkin kita bisa berbagi ya, berbagi refleksi atau praktek baik ya dari bagaimana cara menulis refleksi teman-teman yang lain atau kakak-kakak yang lain. Kakak-kakak mungkin kita kasih waktu saja ya kakak sekalian. Saya kasih waktu kakak untuk menulis sekitar 5 menit lagi ya Kak. Karena waktu pun sudah menunjukkan 20.13, artinya kita sudah lebih. Nah, di sini Kak Fahri. Dengan melakukan tes awal, kemudian menulis perencanaan awal dan tujuan dari rencana yang telah dibuat. Lalu pencapaian apa yang dihasilkan dilihat dari tes akhir. Kurang lebihnya menggunakan model Word. Bentuk tulisannya saya buat beberapa tabel analisis kebutuhan dan pencapaian dari masing-masing peserta didik yang nantinya diaplikasikan melalui berbagai metode pembelajaran. Terus yang keduanya, dengan cara lebih rajin dan cermat dalam menangani setiap hal apapun yang berkaitan dengan proses pembelajaran. Keterampilan yang perlu dimiliki adalah kemampuan menganalisis, berinovasi, dan berpikir positif dalam menghadapi situasi yang terjadi, baik itu tantangan atau bahkan hambatan. Yang ketiganya, segala sesuatu yang telah dilakukan, yang telah dilakukan harus dievaluasi dan dianalisis baik dari isi baik dan kekurangannya. Dari sisi baik dan kekurangannya. Hal yang dapat membantu saya menemukan hal tersebut yaitu peserta didik itu sendiri, karena setiap pendapat dan persepsi dari peserta didik itulah yang nantinya akan kita tingkatkan atau bahkan kita perbaiki untuk menciptakan pembelajaran yang bermakna. Ya, betul sekali Kak Fahri ya. Sini Kak Fahri terakhirnya itu terkait dengan siapa sih yang bisa membantu saya, yaitu ya bisa dari dalam diri kita sendiri atau teman sejawat ataupun yang paling mungkin bisa terjadi yaitu dari murid ya yang diajarkan yang diajar oleh kita ya kan, peserta didik. Jadi dari peserta didik kita meminta refleksinya apa sih yang sudah kalian rasakan pada saat pembelajaran Bapak atau pembelajaran hari ini. Nah, itu nanti anak-anak berkomentar, memberikan refleksi, ya kan? Nah, itulah yang jadi membantu kita ya untuk menciptakan lebih pembelajaran yang bermakna lagi, ya Kak. Seperti itu. Di sini Kak Rahman rubrik penulisan terkait pengalaman pembelajaran yang baru saja diperoleh dan perasaan yang pada saat proses pembelajaran. Bertanya kepada diri sendiri, pertanyaan-pertanyaan yang mendorong pemikiran kritis dan membantu mengarahkan. Selalu melakukan refleksi kemudian menindaklanjuti. Selanjutnya Kak Erik. Saya menggunakan rubrik penulisan refleksi yaitu berdiskusi dengan teman untuk diperbaiki agar kedepannya bisa lebih baik. Kayak saling apa ya ini berarti minta kerekan sejawat ya, umpan balik mungkin ya seperti itu.
seharusnya untuk dapat menulis refleksi lebih baik lagi, yaitu harus ada tindak lanjut ke depannya. Seperti terus dipelajari di tingkat kecamatan atau dengan teman sebaya. Keterampilan yang saya butuhkan yaitu kemampuan untuk mengevaluasi pembelajaran dan memperbaiki pembelajaran. Yang bisa membantu saya menjadi guru yang lebih baik yaitu kesadaran diri untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Nah, itu betul juga. Tadi saya bilang bisa dalam diri kita sendiri yang ingin terus belajar untuk memperbaiki diri. Apalagi mungkin setiap zaman berbeda-beda ya kakak sekalian. Sekarang zamannya sudah beda. Kita pun harus terus mengupgrade diri kita ya terkait dengan di dunia pendidikan. Kalau misalkan kita stuck hanya di situ saja mungkin akan tidak cocok ya. Walaupun misalnya ada yang cocok, mungkin itulah ya. Kalau misalkan ada yang tidak cocok, mungkin ke anak-anak pun agak kurang bermakna, ya. Tapi kalau kita terus mengupgrade diri, apa sih yang dibutuhkan di zaman sekarang? Itu mungkin kita bisa masuk ke dunia mereka dan kita bisa memberikan hal yang bermakna untuk peserta didik. Iya, oke, kakak sekalian. Waktu 5 menit sudah berakhir ya kakak sekalian. Boleh kalau yang udah beres, langsung aja publish ya kakak sekalian. Kasih waktu lagi saja deh sampai 20 ya kak. Boleh. So, boleh langsung dipublish saja. Yang sudah boleh dipublish. Saya stop sharing dulu. Ya, kakak sekalian, mohon perhatiannya. Untuk link kan sudah bisa dibuka sama kakak sekalian ya. Jadi nanti karena waktunya pun sudah menunjukkan lebih ya, sudah 2019. Nah, terkait dengan materi hari ini, sebelum kita hanya 1 JP ya kakak sekalian. Di sini tadi mari berbagi refleksi, itu kakak membagikan refleksinya di Padlet ya. Nanti yang saya sudah rekam, nanti Padletnya ini saya baca kembali nanti terkait dengan penulisan Padlet kakak sekalian ya. Nah, di sini mungkin kita sudah akhir ya sesi hari ini ya kakak sekalian. Yang pertama harapannya ya, harapan terkait dengan apa namanya di materi hari ini atau di materi modul 1.1 sampai modul 1.3 ini yaitu memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungan dengan keberpihakan pada murid. Terus yang keduanya mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda ya kakak sekalian. Jadi nanti kakak bisa mempelajari kembali nih model-modelnya seperti tadi segitiga refleksi, ada refleksi 6 topi, ada 4C, ada 5R, ada model cuaca, ada deal ya, model deal. Terus seperti itu, apapun bisa menggunakan framework Borton atau framework Gibbs seperti itu ya kak. Selanjutnya terima kasih kakak sekalian ya. Mungkin sedikit kesimpulan ya, saya simpulkan untuk di pertemuan kali ini ya, harapannya di sini guru PJOK harus melakukan refleksi ya. Hal baik ya kan, hal baik pun tadi bisa kita refleksi ya, menjadi refleksi untuk kita pertahankan ataupun kita tingkatkan kembali ya. Hal baik pun kita bisa refleksi ya. Apalagi kalau misalkan ada hal yang kurang ya kakak-kakak sekalian, berarti itu harus kita
perbaiki ya terkait dengan pembelajaran keberpihakan pada murid. Nah, di sini kata kuncinya kakak-kakak dengan harapan bisa bersikap reflektif. Ya, kakak sekalian, pertemuan selanjutnya kakak-kakak untuk pertemuan selanjutnya di hari Senin ya, kalau nggak salah di hari Senin itu nanti kita 3JP kakak-kakak agak lumayan panjang di modul 1.4 ya, nanti kakak-kakak bisa pelajari. Nah, untuk 3JP ini kalau kita mulai jam 7.20 atau setelah Isya ya perkiraan selesai jam 10 kakak-kakak, 10:05 ya. Untuk 3JP ini lumayan malam. Lumayan malam ya kakak sampai jam 10 nih. Nah, seperti itu untuk kegiatan kalau misalkan di malam hari. Tapi kalau misalkan memang mau di siang hari, maka kita sepakati mau jam berapa. Untuk kalau yang 3JP, khusus yang 3JP takutnya kemalaman jam 10 baru beres, 10 lebih ya kan. Perkiraan 10.15 lah, 10.15 itu 3JP karena kan 3JP itu 135 menit kakak untuk di modul 1.4. Nah, bagaimana kakak? Apakah tetap mau jam 7.20 setelah Isya? Boleh. Gimana? Tetap aja Kak. Oke. Tetap ya. Gitu. Jadi bisa di sekolah sampai Tetap aja, Pak. Gimana? Kalau bisa siang Kak, kemalaman nanti aduh. Tetap Mau aja Kak. Yang bentrok coy. Bentroknya. Aduh. bentroknya. Ya kalau aman ya memang ya mungkin agak lumayan malam Kak. Seperti itu. Iya, apalah malam juga gas kan. Alhamdulillah ngikut ya. Sama Ayu. Apa ya dia kita beri nyasar malam gitu. Pak Haji versi Pak Haji setuju Pak. Aman Pak Haji. Alhamdulillah. Punten kelempar tadi. Ya, jadi fix tetap saja Kak jam setelah Isya ya. Mungkin seperti itu ya. Siap Kak. Tetap Kak. Siap. Oke, ya kalau misalnya mau tetap. Oke. Mungkin untuk hari ini kita cukupkan sekian saja kakak sekalian. Ya, sebelum kita akhiri kita foto bersama dulu seperti biasa kakak, boleh disiapkan gaya terbaiknya. Siap, gaya terbaiknya lihat ke kamera. Ya. 1 2 3. Ya Kang Haji, semangat. Oke, siap. Kang Hadi kemana Kang Hadi? Saya save dulu sebentar ya Kak. Adi ngalengi ta. Hadi kelempar juga enak. Malam Jumat tadi mah. Sebentar Ya, Kak, alhamdulillah sudah beres. Untuk pertemuan kali ini hanya 1 JP dan nanti kita ketemu lagi 3 JP 135 menit di hari Senin. Alhamdulillah masih ada waktu untuk 3 hari ya kakak, Jumat, Sabtu, Minggu untuk kakak bisa mempelajari modul ya. Itu saja mungkin untuk hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk kakak yang sudah bisa menyempatkan hadir selalu
ya, walaupun malam hari. Ya mudah-mudahan kita selalu sehat dan bisa menyelesaikan ini semua sampai akhir. Amin. Amin. Akhir kata kita sama-sama bacakan hamdalah. Alhamdulillah. Amin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Istirahat. Ya, Kak Wilujeng istirahat. Sami-sami Kak. Ayo Pak Haji, Persib Pak Haji. Wilujeng malam Jumat. Nah, Wilujeng malam Jumatnya. Kak Siti tos sehatan? Bu Siti tos sehat? Alhamdulillah. Kemarinnya dugikeun ka Bobo dina depan layar. Emang jam 10. Capek, pengen tadi sapal Capeknya. jam 5. Haji Dede itu menuju nobar. Salah eta. Lagi nobar Pak Haji. Wah, ya gini. Mohon sami-sami itu kasampur iyo obat-obatan. Guru. Ayo Kak Guru. Timore. Timore ya. Ya sadayana nuhun. Ayo mangga Pak Haji. Hatur nuhun ka sadayana mangga abade. Sami-sami. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.